A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Dwiningsih dengan NIM 2241104022275 dari kelas 3 PAIF. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Dalam video ini saya akan membahas pengertian Qawaidul Fiqhiyah, sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah, dan 5 kaidah pokok dalam Qawaidul Fiqhiyah beserta contohnya. Langsung saja ke materi yang pertama. Apa sih itu pengertian Qawaidul Fiqhiyah? Untuk mengetahui pengertian mengenai Qawaidul Fiqhiyah, perlu terlebih dahulu kita ketahui kata kunci yang terdapat dalam pengertian tersebut. Dalam hal ini, ada 2 kata kunci dalam pengertian tersebut, di mana masing-masingnya mempunyai makna tersendiri. Pertama, kata qaid yang merupakan bentuk jamak dari kata qaidah yang secara bahasa berarti asas atau dasar, baik dalam bentuk indrawi maupun maknawi. Kata kaidah yang berarti dasar dalam bentuk indrawi dapat diamati dalam ungkapan bahasa Arab, yaitu qawaid al-bait yang berarti dasar atau pondasi rumah. Sementara kata kaidah yang berarti dasar dalam bentuk maknawi dapat diamati dalam ungkapan qawaid ad-din yang berarti dasar atau asas agama. Sementara kata fikih secara bahasa berasal dari kata fikhan yang berarti masdar dari fi'il madi, faqiha, dan fi'il mudhari'nya yafqahu yang berarti paham. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kata fikih berarti paham mendalam, untuk sampai kepadanya perlu mengarahkan pemikiran secara sungguh-sungguh. Kedua arti fikih ini dipakai para ulama dan masing-masingnya mempunyai alasan yang kuat. Kata fikih dengan arti paham atau memahami didukung firman Allah surat Hud ayat 91 yang mempunyai arti, mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti dengan apa yang engkau katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang paling lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentu kami tidak merajammu. Sedang kamu pun bukan orang yang berwibawa di sisi kami." Dari pendekatan bahasa terhadap kata kaidah dan fikih seperti dikemukakan di atas, dapat mempermudah dalam memahami definisi kaidah fikih secara istilah yang dikemukakan para ulama. Pertama, ada Ibnu Subki yang mengemukakan definisi kaidah fikih yang berarti suatu kaidah kuli atau bersifat umum yang sesuai dengan juz'iyah atau bagian-bagian yang banyak yang melaluinya diketahui hukum-hukum juz'iyah. Definisi ini menggambarkan ada beberapa unsur penting dalam definisi al-qaid al-fiqhiyah, yaitu kaidahnya bersifat umum. Kaidah umum itu dapat diterapkan pada bagian-bagiannya, dan melalui kaidah umum itu dapat diketahui hukum-hukum juz'iyah. Setelah mempelajari definisi al-qaid al-fiqhiyah yang dikemukakan para ahli fikih, seperti Zarqa merumuskan definisi al-qaid fiqhiyah, yaitu kaidah fikih yang bersifat umum tersusun dalam teks-teks nas yang singkat, lagi mendasar, mengandung hukum-hukum syara yang bersifat umum tentang sejumlah peristiwa yang masuk dalam objeknya. Ada sejumlah unsur yang dijelaskan Zarqa dalam mendefinisikan kaidah fikih, yaitu kaidahnya bersifat umum, tersusun dalam teks-teks singkat, dan meliputi sejumlah masalah fikih yang menjadi objek atau berada di bawah lingkupnya. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari kaidah fikih adalah suatu kaidah bersifat umum meliputi sejumlah masalah fikih, dan melaluinya dapat diketahui hukum masalah fikih yang berada dalam lingkupnya. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah. Kaidah fikih disusun berangsur-angsur oleh ulama mujtahidin. Kemungkinan sejak abad kedua Hijriah terbukti dengan ditemukannya satu kaidah yang berasal dari kitab Al-Kharaj, susunan Abu Yusuf. Terbukti dengan ditemukannya satu kaidah yang berasal dari kitab Al-Kharaj, susunan Abu Yusuf. Adapun siapa penyusun pertama dan siapa pencetusnya kaidah fikih ini sampai saat ini belum jelas. Karena kalau materi kaidah seperti di atas dijadikan dasar penetapan masa awal penyusunan, maka bagaimana dengan hadis ya doror wala doror seperti telah diuraikan sebelumnya ini. Dalam masa itu, penamaan beberapa kitab qawaid fikih ada yang diambil dari redaksi surat Khalifah Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Qais yang lebih dikenal dengan gelar Abu Musa al-Asy'ari, yaitu pada tahun 12 Hijriah, sewaktu yang bersangkutan diangkat sebagai wali kota Basrah. Redaksi tersebut mengilhami beberapa pengarang untuk digunakan nama kitab qawaid dengan nama Al-Ashbah wan Nadair.
yakni bahwa dengan menggunakan pemikiran analogis atau kias dapat diterangkan hukum atau masalah pada masalah yang sejenis. Penamaan dari sumber tersebut itu memberikan kesan bahwa pemikiran penggunaan kaidah fikih telah ada sejak abad pertama Hijriah. Dikenal ada 3 penyusun kitab qawaid yang menggunakan nama Al-Ashbah wan Nadhair, yaitu As-Subhi, As-Suyuti, dan Ibnu Nujaim. Yang dikemukakan itu hanyalah kesan, bukan data yang kuat, karena untuk menetapkan masa permulaan penyusunan atau pencetus dan perumusan utama kaidah fikih tidaklah mudah karena belum didapati data yang pasti. Sejarah perkembangan dan penyusunan kaidah fikih diklasifikasikan menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase pertumbuhan dan pembentukan. Masa pertumbuhan dan pembentukan berlangsung selama 3 abad lebih, dari zaman kerasulan hingga abad ketiga Hijriah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW yang berlangsung selama 22 tahun dan zaman tabi'in serta tabi'in yang berlangsung selama 250 tahun. Tahun 351 Hijriah atau 1974 Masehi dianggap sebagai zaman kejumudan karena tidak ada lagi ulama pendiri mazhab. Ulama pendiri mazhab terakhir adalah Ibnu Jarir At-Tabari 310 Hijriah atau 734 Masehi yang mendirikan mazhab Jaririyah. Dengan demikian, ketika fikih telah mencapai puncak kejayaan, kaidah fikih baru dibentuk dan ditumbuhkan. Ciri-ciri kaidah fikih yang dominan adalah jamawi al-kalim, kalimat ringkas tapi cakupan maknanya sangat luas. Atas dasar ciri dominan tersebut, ulama menetapkan bahwa hadis yang mempunyai ciri-ciri tersebut dapat dijadikan kaidah fikih. Oleh karena itu, periodisasi sejarah kaidah fikih dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu fase perkembangan dan kodifikasi. Dalam sejarah hukum Islam abad 4 Hijriah dikenal sebagai zaman taklid. Pada zaman ini, sebagian besar ulama melakukan tajrih atau penguatan pendapat imam mazhabnya masing-masing. Usaha kodifikasi kaidah-kaidah fikih bertujuan agar kaidah-kaidah itu bisa berguna bagi perkembangan ilmu fikih pada masa-masa berikutnya. Pada abad 8 Hijriah dikenal sebagai zaman keemasan dalam kodifikasi kaidah fikih karena perkembangan kodifikasi kaidah fikih begitu pesat. Buku-buku kaidah fikih terpenting dan termasyhur abad ini adalah: yang pertama ada Al-Ashbah wa An-Nadhir karya Ibu Wakil Asy-Syafi'i. Yang kedua kitab Al-Qawaid karya Al-Maqarri Al-Maliki. Yang ketiga ada Al-Majmu' Al-Mudhab fi Dzab Qawaid Al-Mazhab karya Al-Ala'i Asy-Syafi'i. Yang keempat ada Al-Qawaid fi Al-Fiqh karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang ketiga yaitu ada fase kematangan dan penyempurnaan. Abad 10 Hijriah ini dianggap sebagai periode kesempurnaan kaidah fikih. Meskipun demikian, tidak berarti tidak ada lagi perbaikan-perbaikan kaidah fikih pada zaman sesudahnya. Materi selanjutnya yaitu 5 kaidah pokok dalam qawaidul fiqhiyah beserta contohnya. Kaidah pertama yaitu ada al-umuru bima qasidiha. Setiap perbuatan bergantung pada maksud atau niatnya. Pengertian dari kaidah ini yaitu pertama, tujuan niat. Pada dasarnya, tujuan dan fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara perbuatan ibadah dari perbuatan adat dan untuk penentuan at-ta'yin, spesifikasi atau kekhususan antara mandi dan berwudu untuk sholat dengan mandi dan mencuci anggota badan untuk kebersihan biasa. Dengan niat, maka akan terbedalah menahan lapar karena berpuasa dengan menahan lapar untuk menghindari penyakit atau untuk diet. Kemudian, memberikan sebagian harta kepada fakir miskin dengan niat zakat akan berbeda dari memberikannya kepada mereka tanpa niat. Tindakan ini sebagai sumbangan sosial. Contoh dari kaidah ini adalah pada saat seseorang menemukan suatu barang berharga di jalan, kemudian secara tidak sengaja barang tersebut hilang, maka hukum ganti rugi orang tersebut terhadap barang dilihat dari niatnya. Jika orang tersebut pada saat mengambil barang temuan memiliki niat untuk dikembalikan kepada pemilik asli, maka tidak perlu ganti rugi. Sedangkan jika niat diambil untuk dimiliki, maka orang tersebut wajib ganti rugi. Kaidah kedua yaitu ada al-yaqinu la yuzalu bisyak.
Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Pengertian kaidah ini, ajaran agama Islam tidak pernah mempersulit umatnya. Justru agama ini hadir di muka bumi untuk memberikan kemudahan dan jalan keluar dari kesulitan yang ada. Karena itu, segala sikap yang cenderung berlebih-lebihan dan mempersulit diri dalam beragama sangatlah tidak dibenarkan. Karena hal ini dapat menimbulkan sikap was-was. Inilah yang menjadikan alasan para ulama menjelaskan bahwa was-was itu disebabkan karena dua hal. Pertama, adanya keraguan terhadap kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sehingga merasa perlu untuk ditambah, atau yang kedua karena lemahnya akal atau kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama. Contoh dari kaidah ini adalah apabila dalam sholat timbul keraguan mengenai jumlah bilangan rakaat, maka yang dijadikan pedoman adalah bilangan minimal, sebab bilangan inilah yang diyakini karena apabila yang dipilih adalah bilangan yang lebih besar, maka ada kemungkinan akan salah perhitungan. Tapi jika jumlah minimal yang menjadi pilihan sebagai landasan untuk meneruskan sholat, kemungkinan salahnya sangat tipis. Kaidah ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisiru. Kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Apabila suatu hukum terdapat kesusahan atau kesulitan dalam penunaian dan pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, atau harta seorang mukallaf, maka hukum itu diringankan sehingga tidak menyusahkan lagi. Keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah rukhsah. Dalam artian Islam itu mudah, kalau dipersulit akan menjadi sulit. Agama itu adalah jalan keluar dari berbagai masalah. Contoh dari kaidah ini adalah, jika tidak bisa sholat berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Jika tidak ada air sama sekali, maka wudhu bisa diganti dengan tayamum. Jika tidak ada air bersuci, boleh menggunakan batu. Selanjutnya yaitu kaidah keempat, ad-dororu yuzalu. Kesulitan harus dihilangkan. Kaidah ini memiliki pengertian bahwa kemudorotan yang terjadi harus dihilangkan. Kaidah tersebut juga berarti bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya hendaknya dihilangkan. Izzuddin Ibnu Abdul As-Salam mengatakan bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Dengan kata lain, kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqasid al-syariah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Contoh dari kaidah ini yaitu, seandainya ada sesuatu yang dapat membahayakan orang lain, maka sebisa mungkin harus kita cegah, sebab kerusakan itu harus disingkirkan atau dihapus dari kehidupan umat manusia. Apabila timbulnya bahaya itu karena alasan syar'i, maka tidaklah dilarang seperti mudarat akibat penegakan hukum pidana, qisas, hudud, taksir, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kaidah yang terakhir, kaidah kelima, yaitu al-ngadatu mahkamatu. Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Salah satu kaidah fikih adalah kaidah al-adatu mahkamah. Secara bahasa, al-adah diambil dari kata al-aud atau al-muwadah yang artinya berulang. Dapat diartikan secara bahasa berarti ucapan maupun tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi sebuah kebiasaan. Arti dari kaidah tersebut menurut para ulama yakni suatu adat atau kebiasaan yang bisa digunakan sebagai acuan sebagai penetapan hukum syar'i. Jika adat tersebut tidak terdapat nas di dalamnya, maka hal ini menjadi suatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Kaidah dari al-adah atau al-urf sendiri didasari dari Al-Quran dan hadis, ijma, dan juga qiyas dari para ulama usul fikih. Contoh dari kaidah ini yaitu transaksi yang baru dilakukan saat ini, yakni pada saat jual beli online, penjual dan pembeli tidak perlu melakukan siwot secara langsung, hanya dengan memesan melalui e-commerce. Proses jual beli sudah dapat dibilang sah karena terdapat prinsip suka sama suka dari pihak yang terlibat. Hal ini diperbolehkan dalam Islam selama di dalamnya terdapat transparansi akad dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.